teman-teman, selamat datang di episode 2 podcast Suara Hijau, hijaukan visi, hijaukan aksi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tema yang menarik banget. Temanya adalah Suara Hijau membangun masyarakat yang sehat, bebas sampah dengan energi terbarukan. Nah, dari tema ini udah kebayang lah ya kita mau ngomongin tentang apa. Tapi sebelum kita ngebahas tentang temanya nih, kenalan dulu kali ya, kenalin aku Ninja jadi moderator. Dan hari ini Ninja bakalan berbincang juga sama temen aku di sebelah aku gitu ya, yang juga pria berkacamata, sama-sama pakai kacamata juga soalnya. Silakan Mas Damar, boleh banget kita kenalan dulu sama teman-teman nih. Oke. Kenalin semuanya, aku Damar dari Teknik Industri 2021 UPN Veteran Yogyakarta. Aku sekarang juga diamanahi untuk memimpin di salah satu KSM di UPN, namanya Dewan Energi Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta gitu. Wah, jadi dari background Mas Damar aja nih udah sebagai salah satu aktivis lingkungan juga bisa dibilang kayak gitu. Dan agak berbanding berat. terbalik ya sama Ninja sendiri, karena Ninja nih backgroundnya tuh sebagai mahasiswa komunikasi. Jadi kalau tentang isu-isu lingkungan kayak gitu tuh mungkin nggak yang mendalami banget gitu ya. Mungkin Mas Damar nanti bisa lebih paham. Jadi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan Ninja bakalan juga mewakili teman-teman gitu ya Mas ya. Dan kalau ngomongin tentang sampah nih, kemarin tuh ada yang viral Mas. Jadi kemarin tuh ada aksi clean up-nya Pandawara. Itu tuh cuman bertahan hanya beberapa hari aja di sungainya. Tiba-tiba hari keberapa gitu tuh udah penuh sampah lagi gitu. Jadi menurut Ninja ini tuh salah satu indikasi bahwa pengelolaan sampah di kota-kota besar di Indonesia ini tuh masih kurang. Terus juga nih kalau teman-teman juga aware sama lingkungan kita gitu ya, mungkin kayak tumpukan sampah udah diangkut sama petugas beberapa hari kemudian udah numpuk lagi. Nah, itu juga salah satu indikasi bahwa pengelolaan sampah di Yogyakarta itu juga masih belum baik gitu ya, Mas ya. Tapi nih, pertanyaan Ninja, langsung aja kita cecer pertanyaan gitu ya. Bagaimana sih pengelolaan sampah yang buruk gitu tuh dapat mempengaruhi penggunaan energi di kota ini gitu. Oke. Itu pertanyaannya menarik ya. Jadi kenapa sih sampah ini tuh bisa jadi salah satu momok lah istilahnya di sebuah kota. Sebenarnya nggak cuma di Yogyakarta. Iya. Bahkan di seluruh dunia pun juga punya masalah yang sama gitu. Nah, namun kita coba perkecil kan dari pertanyaan ini, kita perkecil, kita fokuskan di wilayah kita sendiri yang sekarang lagi kita mungkin sebagai mahasiswa pengen bantulah untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, di Yogyakarta sendiri sebenarnya solusi itu tuh udah banyak banget. Solusi untuk pengelolaan sampah, waste management itu udah banyak banget. Apalagi kita ini juga salah satu kota dengan mahasiswa atau pemuda yang cukup banyak gitu di Indonesia gitu. Dan kita juga nggak kekurangan aktivis ataupun akademisi untuk mengkaji hal ini gitu. Nah, tapi masalahnya itu sebenarnya bukan sesimpel itu gitu. Di dalam pengelolaan sampah terutama di Indonesia, kita itu tuh belum ada seperti sistem yang benar-benar diimplementasikan secara khusus gitu. Semisal untuk sesimpel pemilahan sampah. Pemilahan sampah organik, non-organik, B3 dan lain-lain, itu memang sudah ada aturannya. Tapi secara implementasinya itu belum masif gitu. Dan belum sekonkret itu gitu untuk diimplementasikan. Ditambah lagi investasi untuk pengelolaan sampah itu tuh masih sangat minim. Karena bukan hanya sistem untuk pemilahan sampah ini yang nanti akan proses, bukan hanya itu, tapi juga secara teknologi, secara sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan itu juga termasuk menjadi masalah di kita gitu. Nah, sebenarnya dari universitas maupun dari pemerintah daerah ataupun dari masyarakat itu tuh sudah mulai untuk untuk aware dengan pengelolaan sampah di Yogyakarta. Contohnya dari kalau nggak salah dari UGM itu dia bikin
plan atau apa namanya fasilitas pengolahan sampah organik di Pasar Gamping namanya, daerah Pasar Gamping itu. Jadi di sana kan pasar buah ya, pasar buah, sayur segala macam gitu. Nah, buah yang sudah busuk yang nggak bisa dijual itu tuh bisa diolah di sana gitu untuk dijadikan biogas gitu. Itu udah ada fasilitasnya. Dan itu tuh besar sekali, lumayan besar lah, lumayan istilahnya bagus gitu. Cuman pada implementasinya, pada pengolahannya, sesimpel orang-orang yang pedagang-pedagang UMKM lah gitu, sulit untuk kita benar-benar bekerja sama gitu dengan mereka, karena kan beda kan intensi kita untuk mengolah sampah secara secara mandiri untuk niat baik kita, dan pedagang yang mereka untuk berjualan di sana, untuk memberi makan keluarga mereka nggak ada urusan sebenarnya sama pengelolaan sampah lah, apalah segala macam gitu, untuk energi terbarukan mereka nggak peduli akan hal itu. Bukan hal yang buruk sebenarnya, itu make sense gitu. Nah, di situ masalahnya, apakah akademisi atau pemerintah bisa mendeliver knowledge mereka atau enggak niat baik mereka kepada masyarakat gitu. Karena ini kalau misalnya kita buat misalnya di Gamping itu plan buat fasilitas untuk pengolahan sampah organik gitu. Ya kan itu sampah organiknya harus dimasukin terus gitu. Ada sampah yang busuk dimasukin ke situ. Cuman kan kita nggak tahu sampahnya ketika masyarakatnya itu memberikan sampah mereka dibayar atau enggak gitu. Kan maksudnya walaupun niat kita baik kan kita juga harus fair gitu. Apakah ada pengepul lain misalnya untuk buat pupuk misalnya, sampah organik itu kan dibeli sama pengepul gitu untuk dijadikan pupuk. Nah, mendingan mereka menjual sampah mereka kan, atau enggak sesimpel ini ribet harus digotong-gotong, kan banyak itu sehari bisa bertonton sampah gitu. Daripada kita ngangkat-ngangkat, mendingan kita buang aja langsung ke tong sampah gitu. Nah, sistem ini yang belum establish di sini gitu. Karena kalau semisalnya kita punya inovasi baru, kita juga harus memberikan sistematika yang benar-benar komprehensif agar orang tuh ya tinggal ngelakuin aja gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, ini yang mungkin jadi masalah kita juga gitu di di study case yang tadi di Pasar Gamping gitu. Mungkin yang Ninja bisa tangkap gitu ya Mas ya. Jadi sampah ini tuh sebenarnya bisa dikelola dengan lebih baik. Jadi nggak cuma bisa dibuang ke tempat pembuangan sampah aja, tapi juga bisa diolah menjadi hal-hal yang bermanfaat kayak gitu ya Mas ya. Tapi nih gimana sih konsep waste to energy yang dapat diimplementasikan di Yogyakarta dan apa manfaatnya gitu? Mungkin sebagai tadi penjual itu tuh apa sih manfaat yang bisa mereka peroleh gitu dari kayak ngasih limbah sampah mereka ke energi gitu. Sebenarnya secara secara bisnis nggak ada. Iya dong, fair aja. Fair aja. Kita kan harus pragmatis melihat sesuatu kan, harus realistis gitu kita melihat sesuatu gitu. Ya emang nggak ada gitu. Secara bisnis ya nggak ada. Mungkin ya secara misalnya di pasar gitu, ya bersih aja pasarnya gitu. Dan nggak ada bau-bau menyengat nanti kalau misalnya semua sampah itu diolah kan misalnya gitu. Ya, tapi secara bisnis ya nggak ada. Jadi yang tadi aku bilang, kita harus ada sistematika yang benar-benar komprehensif yang memberikan win-win solution gitu. Banyak sekali buat di Yogyakarta ini untuk inovasi waste to energy tadi. Biogas misal. Sampai di desa-desa itu sekarang banyak desa di Yogyakarta, di daerah-daerah mana ya, Prambanan, terus Kulon Progo itu, Bantul segala macam itu, beberapa ada yang di desanya ada fasilitas untuk biogas gitu, biogas untuk misalnya mereka masak atau enggak itu bisa dikonvert jadi listrik gitu. Nah itu ada sebenarnya dari kotoran sapi lah,
kayak tadi yang dari apa namanya, dari limbah buah gitu, macam-macam. Ada lagi waste to energy, misalnya pakai fuel pellet atau enggak pakai biofuel gitu, dari sekam padi atau dari apa namanya, dari serutan kayu yang dijadiin pellet-pellet gitu, itu dijadiin biofuel, nanti dibakar dijadiin apa namanya, listrik gitu. Teknologinya udah ada gitu. Tapi kan menguntungkan atau tidak gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita secara ya misalnya teman-teman yang nonton ada yang aktivis misalnya gitu. Wah, nggak bisa gitu dong. Ya kita kan ini kan untuk masa depan dunia yang lebih cerah gitu. Kita kan udah masuk ke krisis apa namanya? Krisis iklim dunia gitu. Nah, cuman kita kan juga harus memikirkan gimana masyarakat itu bisa melakukan sesuatu dengan sustain gitu. Kalau misalnya kita membangun fasilitas mahal-mahal, teknologinya tinggi, inovatif, mahal dan segala macamnya, tapi cuman berjalan cuman 1 bulan, buat apa? Gitu. Nah, Ya di juga sini yang sih. jadi masalah di Jogja terutama juga Iya. gitu. Sebenarnya semua daerah juga aku rasa hampir mirip-mirip gitu. Walaupun banyak juga daerah yang berhasil untuk membuat waste to energy ini berjalan. Di NTT misalnya mereka ada tempat pengolahan plastik jadi bensin pakai teknologi pirolisis namanya. Terus di daerah Bojonegoro atau di Boyolali, aku lupa di mana itu, dia ada pengolahan sampah juga yang sampahnya itu dijadikan listrik, ada juga gitu. Di Bantar Gebang juga ada, itu di apa namanya, investasi dari pemerintah kalau nggak salah, itu juga bikin fasilitas pengolahan sampah jadi listrik, tapi masih kecil gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan sekarang dengan batu bara misalnya gitu, Oke. batu bara satu fasilitas bisa ngasilin 1 gigawatt. 1 gigawatt bisa ya untuk satu provinsi kayaknya. Misalnya 1 gigawatt gitu. Iya, iya. Sedangkan PLTSA yang dari sampah, pembangkit listrik tenaga sampah, paling cuman berapa kilowatt hour. Jadi jauh nggak ada 10%-nya dari PLTU gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah ada inovasinya, banyak gitu. Apakah udah bisa apa namanya, mengcover semua kebutuhan energi kita, masih jauh. Oke. Masih jauh banget gitu. Jadi sebenarnya untuk potensi pengembangannya ke depannya tuh udah ada ya Mas ya. Ada. Teknologinya udah tersedia. Cuman ya emang kebutuhannya gitu ya Mas Iya. ya, dari yang apa tadi, energi sampah Ya, PLTSA. ya PLTSA sama yang konvensional tuh masih lebih besar yang konvensional, sedangkan kebutuhan kita tuh sebesar itu ya Iya, Mas ya. sebesar Jadi itu. mungkin permasalahan mengenai sampah ini tuh menjadi PR kita bersama ya Mas ya. Betul. Oke, tapi bagaimana sih teknologi energi terbarukan kayak gitu tuh bisa mengatasi permasalahan yang mungkin paling bisa kita rasakan deh, seperti misalkan kayak limbah, polusi, kayak gitu tuh bisa nggak nih permasalahan seperti limbah, polusi kayak gitu tuh diselesaikan dengan energi-energi terbarukan? Bisa banget. Sekarang itu yang lumayan established banget, udah bisa hampir mengcover itu biofuel. Oke. Gitu. Tadi sempat aku sedikit mention itu dari apa namanya, kayu bekas misalnya, itu diolah, dicampur sama sekam padi, dicampur sama entah arang kelapa, entah dicampur sama segala macamnya, itu dijadiin biofuel untuk apa namanya, untuk bahan bakar PLTU, pembangkit listrik tenaga batu bara. Itu namanya teknologinya adalah co-firing gitu. Co-firing. Ya, jadi kalau misalnya kalau belum bisa bayangin, jadi PLTU itu dia itu semacam apa namanya, bejana air. Jadi misalnya kalau di rumah misalnya manasin air gitu. Iya. Terus apa namanya, pancinya ditutup, itu kan ada uapnya. Iya. Nah, kalau itu kan kalau di rumah kan uapnya dibuang. Iya. Nah, kalau ini uapnya dijadiin untuk ngemutar turbin.
Oke. gitu untuk ngasilin listrik. Itu konsep dasar dari PLTU Oke. gitu. Nah, kalau misalnya di rumah kan pakai LPG. Kalau di PLTU itu pakai batu bara. Oke. Jadi fasilitasnya gede. Nanti air dipanasin pakai batu bara. Itu nanti uap airnya untuk muterin turbin. Nah, batu baranya tadi itu kan fossil fuel gitu. Itu tidak ramah lingkungan jelas gitu dan menghasilkan polusi. Gitu. Nah, dengan teknologi co-firing, batu bara dan biofuel itu bisa dicampur gitu. Jadi masuk lagi tadi ke waste to energy gitu. Waste dari misalnya tempat-tempat yang menghasilkan kayu bekas itu nanti bisa diolah menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga batubara gitu. Jadi batubaranya nanti bisa dikonvert jadi biofuel gitu. Jadi namanya udah bukan pembangkit listrik tenaga batubara lagi, tapi pembangkit listrik tenaga biofuel gitu. Nah, ini kenapa established banget? Karena mungkin ya 60-80% listrik di Indonesia itu masih berasal dari batu bara gitu. Nah, dengan ada teknologi ini kita udah nggak perlu, masih perlu, tapi ini langkah awal yang baik lah untuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah sampah ini gitu. Karena kan sampah kan banyak kan jenisnya. Nah, di Indonesia sendiri untuk FYI aja, di Indonesia sendiri sampah terbesar itu sampah organik. Wow. Gitu. Jadi bisa kita pikirin sendiri deh. Sampah plastik aja itu udah kita bisa ngelihat sebanyak itu. Dan sekarang secara persentase yang paling banyak itu sampah organik gitu. Berarti kan lebih besar lagi kan waste-nya gitu. Nah, ini bisa jadi langkah awal gitu untuk kita menuju ke mungkin waste manajemennya Indonesia lah gitu. Jujur Mas, tadi yang sampah organik ternyata yang terbesar di Indonesia itu Ninja baru tahu sekarang gitu ya. Karena selama ini taunya tuh ya sampah yang anorganik, sampah plastik gitu tuh udah menguasai persampahan di Indonesia ini gitu ya. Ternyata banyaknya sampah anorganik sama organik tuh malah lebih banyak yang organik ya Mas ya. Organik. Wah, jadi permasalahannya tuh nggak cuman yang plastik terus yang nggak bisa terurai, tapi juga masalah di sampah organik itu juga ada ya Mas ya. Betul banget. Ini jujur Ninja juga baru tahu sih. Tapi nih Mas, ngomong-ngomong tentang permasalahan lokal gitu ya, penyelesaian atau inisiatif lokal apa aja sih yang udah bisa dilakukan dalam peningkatan pengelolaan sampah gitu dan penanganan atau penggunaan energi terbarukan kayak gitu. Udah ada apa aja nih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi gitu? Kalau misalnya di Yogyakarta sendiri, aku tuh dari tadi ngomongin kebijakan yang benar-benar besar ya, maksudnya yang hasilnya itu bisa dirasakan sama banyak orang langsung. Gitu. Makanya tadi aku nggak nge-mention tentang PLTS segala macam gitu ya, karena ya itu masih belum established menurutku gitu. Kalau di Yogyakarta sendiri gitu. Nah, sekarang kalau untuk kita bisa apa sih atau enggak pemerintah ini pemerintah Yogyakarta sedang mengupayakan apa. Nah, di Yogyakarta sendiri kita itu nggak punya pembangkit listrik sama sekali. Jadi power grid di Yogyakarta itu tuh dari Jawa Tengah gitu. Semuanya dari Jawa Tengah gitu. Jadi kalau lihat sutet itu, ya itu dari Jawa Tengah semua. Asal kabelnya itu dari Jawa Tengah, nggak ada di Indonesia, di Yogyakarta itu pembangkit listrik, gitu. Nah, Yogyakarta sendiri itu udah surplus energi. Jadi untuk pembangunan misalnya pembangkit listrik yang terbarukan, menurut aku wasting money, gitu. Apalagi Yogyakarta itu arah dari kebijakannya itu lebih ke pariwisata, pendidikan, gitu. Dan itu bagus gitu. Menurutku setiap daerah itu punya tugasnya masing-masing. Gitu. Kalau misalnya Yogyakarta itu memang arah kebijakannya adalah penanganan kemiskinan, pendidikan, pariwisata, karena emang core-nya di sana gitu. Nggak usah kita ganggu gugat dengan
ayo dong kita pakai energi terbarukan, nggak usah gitu. Kalau misalnya nanti di dalam implementasi pariwisata misalnya di hotel pakai PLTS atap segala macam itu teknis lah. Itu oke bisa gitu. Mungkin peraturannya dilonggarkan. Itu bisa. Tapi secara spesifik untuk transisi energi di Yogyakarta, apalagi untuk untuk nge-convert tenaga listrik di Yogyakarta itu pakai energi terbarukan, itu menurut aku nggak make sense gitu. Cuman memang untuk masalah penanganan sampah itu memang penting gitu. Nah, aku sendiri belum bisa karena aku bukan pemerintah Yogyakarta ya. Aku masih mahasiswa biasa gitu, yang memang ya punya ketertarikan di ranah-ranah sana energi gitu. Tapi untuk di Yogyakarta sendiri aku belum bisa bilang apakah kita itu untuk mengolah sampahnya itu ke depannya bakal kayak gimana. Aku juga masih menerka-nerka. Aku sendiri masih menerka-nerka bakal kayak gimana. Soalnya dengan permasalahan kemarin piungan itu ternyata penuh. Itu menurut aku blunder yang cukup besar gitu. Dimana yang tadi aku sempat bilang akademisi kita nggak kurang. Aku yakin mahasiswa juga dikirim ke sana buat praktikum kan. Sumber daya manusianya tuh nggak kurang-kurang gitu ya Mas ya. Nggak kurang. Aku yakin piungan itu udah di forecasting, udah dianalisa kapan penuhnya gitu. Aku yakin udah ke sana. Tapi kok ya bisa tiba-tiba pas penuh baru rame gitu. Kan harusnya kan ada pencegahannya. Nah, di situ yang bikin kita harus coba step back lagi, kira-kira apa sih core masalahnya di Jogja. Aku pun masih menerka-nerka itu bakal kayak gimana. Tapi untuk anak muda sendiri ya, orang-orang kayak kita yang bisa kita lakukan ya kita cobalah dengan hal-hal kecil gitu. Ini mungkin yang nonton juga kadang-kadang suka melakukan ini di kantin misalnya. Udah selesai makan gak dibuang. Itu sering banget Mas di kampus aku nih. Itu sering banget kejadian itu. Bahkan di kantin tuh udah ada tempat sampahnya tuh udah ada banyak, udah disediakan banyak, udah ada kayak per kategorinya tuh udah ada. Tapi kayak mahasiswanya tuh masih kayak enggan gitu buat membuang sampah di tempatnya tuh kayak masih berat gitu. Dan aku sering lihat ya bahkan teman-temanku sendiri juga ada ya makan nggak habis, akhirnya dibuang gitu. Terus buang puntung rokok sembarangan gitu. Aku ngerokok gitu. Tapi kalau misalnya orang melakukan sesuatu yang ya kita bisa dibilang buruk untuk kesehatan lah. Seenggaknya kita punya etika gitu. Misalnya, aku nggak suka bawa sedotan besi gitu untuk sustainable kan. Aku males bawa kemana-mana, aku pakai plastic straw aja gitu. Ya seenggaknya kau buang di tempat yang tepat gitu. Seenggaknya ada etika baik lain yang kalian bawa gitu. Jangan semua hal buruk kalian embat gitu. Gitu. Setuju. Ya sekarang sosialisasi kita cuma bisa di situ. Kita nggak bisa merubah secara masif dengan tiba-tiba gitu. Jadi seenggaknya ya cobalah mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya dari hal-hal kecil gitu, seenggaknya etika gitu untuk buang sampah, ngabisin makanan sendiri, terus dimanapun kalau misalnya nggak ada tempat sampah ya kantongin gitu. Setuju sih itu. Kayak gitu. Jadi hal-hal kecil itu yang sekarang paling possible untuk kita lakukan. Gitu. Karena hal besar pun dimulainya dari hal-hal kecil dulu ya Mas ya. Benar itu dia. Dan tadi juga Nija sudah sempat mention dari Kak Damar gitu ya Mas Damar. Kalau pemerintah Jogja ini tuh lebih fokusnya ke arah pendidikan, pariwisata gitu ya. Sementara kalau teknologi ataupun mengenai sumber daya itu tuh masih dari daerah lain gitu. Nah, Nija juga kayak
di Jogja nih jarang banget menemukan kayak apa ya, PLTU kayak gitu. Ya. Sementara kalau di daerah Ninja nih, di daerah Wonosobo, Magelang, Temanggung itu tuh banyak. Kayak adalah beberapa yang bisa kita temui kayak gitu. Nah, pertanyaannya Ninja nih. Bagaimana sih sinergi antara sektor swasta, pemerintah dan juga masyarakat untuk dapat meningkatkan pengelolaan sampah dan juga penggunaan energi terbarukan? Karena kan tadi Yogyakarta ini tuh ternyata fokusnya tuh bukan ke kayak pembangkit energi gitu ya, tapi lebih ke pariwisata, akademik kayak gitu. Ya. Oke, untuk pertanyaannya bagus ya. Gimana sinergi antara swasta, pemerintah, dan masyarakat itu sekarang itu kondisinya gimana? Dari pemerintah sendiri itu tuh sekarang udah ada namanya Dewan Energi Nasional. Gitu. Dia itu yang bakal seperti mengaudit lah rancangan-rancangan ya yang akan jadi pilar ketahanan energi di Indonesia gitu. Nah, dasarnya itu apa? Dasarnya itu adalah kebijakan energi nasional KEN, KEN, KEN gitu. Nah, turunannya ada banyak lagi itu. Nah, kalau dari sektor swasta, nah sebenarnya gini, sinergitasnya ini memang masalah. Oh, ada masalah juga. Masalah itu justru gitu. Karena misalnya di swasta nih, Oke. kalau misalnya kita bandingin sama negara yang udah established lah, misalnya China misalnya gitu, yang secara ya ideologi jauh lah, cuman secara mereka masyarakatnya tradisionis, maksudnya mereka masih menghargai culture sama kayak di Indonesia. Gitu. Nah, dari di China sendiri untuk pengembangan teknologi itu disubsidi sama pemerintah gitu. Tapi inovasinya itu nggak dimonopoli sama pemerintah gitu. Kalau misalnya kamu punya ide untuk membangun fasilitas manufaktur PLTS gitu, pembangkit listrik tenaga surya gitu, dibiayain sama pemerintah gitu. Gimana caranya sampai bisa establish gitu. Dan nggak cuman kamu aja yang dibiayain, banyak. Jadi mereka tuh bisa kompetisi di dalamnya. Makanya sekarang China bisa menjadi negara yang ya relatif baru lah gitu, hampir mirip-mirip sama Indonesia gitu, ulang tahunnya juga hampir mirip-mirip sama Indonesia. Tapi mereka udah sebesar itu sekarang gitu. Nah, karena apa? Di dalamnya itu dikasih kompetisi. Nah, di Indonesia itu enggak, semua tuh dimonopoli sama pemerintah lewat BUMN gitu. Nah, apakah bagus? Ya secara idealis ya, misalnya konsep negara ya bagus, karena pada akhirnya uang pajaknya itu kembali ke negara gitu. Cuman yang nggak bagus adalah kompetisi untuk memberikan inovasi yang lebih itu sulit karena nggak ada pesaingnya gitu. Jadi misalnya BUMN bikin manufaktur PV gitu untuk apa, solar panel gitu, ya udah mereka sendiri aja yang bikin gitu, nggak ada kompetisinya. Jadi mereka pengen ningkatin kualitas gimana caranya gitu, orang nggak ada kompetitor gitu. Sekarang kondisinya jadinya kayak gitu, untuk kita untuk teknologinya ada tapi nggak inovatif gitu. Beda kalau misalnya kita berpikiran sama teknologi pembangkit listrik yang konvensional gitu. Itu udah banyak vendornya sekarang. Udah udah nggak perlu diteliti lagi lah. Kalau energi terbarukan kan ini harus terus di-innovate terus gitu. Nggak bisa gitu cuma satu teknologi dibikin udah gitu. Nggak bisa. Teknologi itu harus berkembang. Nah, ini yang kurang dari Indonesia sekarang gitu, kompetisi untuk saling berinovasi gitu. Ini yang sebenarnya jadi masalah, salah satu masalah utama gitu. Memang ada misalnya perusahaan geotermal, kalau kamu tahu, geotermal itu ya panas bumi lah gitu, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sekarang udah mulai banyak perusahaan swasta yang bermain di bidang itu gitu. Jadi bisa lebih murah
pengimplementasiannya gitu. Investasinya bisa lebih murah gitu. Karena sekarang salah satu masalah utamanya juga EBT apa namanya yang terbarukan, pembangkit listrik yang terbarukan itu mahal investasinya gitu. Karena masih teknologi baru gitu. Nah, itu bisa di manage lewat apa? Ya tadi salah satunya kompetisi di dalam kompetisi inovasi antar perusahaan gitu. Nah, di geothermal sudah mulai sudah mulai emerging lewat, kalau misalnya penonton tahu, ada Barito Pacific, ada Pertamina NJE aku lupa namanya apa. Aku juga nggak terbarukan, bisa bantu. gitu-gitu. Tapi intinya itu. Jadi kalau semisal kita ngomongin sinergitas, itu yang masalah memang di sana. Oke. Jadi nggak ada jembatan yang bisa menghubungkan antara swasta dan pemerintah dan masyarakat. Ini tuh apalagi antara pemerintah selaku kebijakan dan akademisi gitu, yang tahu konsep konkretnya seperti apa gitu. Nah, itu memang sinergitas ini yang masalah di Indonesia. Jadi perkembangan kita ya di situ-situ aja. Gitu. Itu sih sebenarnya memang masalahnya di situ. Ini kalau dianalisis secara komunikasi gitu ya Mas ya. Tadi tuh Ninja sempat mention juga bahwa sebenarnya manusia tuh punya insting buat menciptakan teknologi. Terus nanti teknologi itu juga bisa membentuk manusia. Tapi masalahnya di sini tuh teknologinya cuman adanya satu, nggak ada persaingan. Jadi kayak nggak ada dorongan buat berkembang kayak gitu ya Mas ya, kurang lebih ya. Jadi kalau menurut Ninja sih ini potensinya besar banget. Jadi kalau bisa sih diimplementasikan lah ya di Indonesia. Ada persaingan sedikit gitu, mungkin biar bisa ada perkembangan lah ya di dunia energi kayak gitu. Nah, kalau peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sampah dan juga mengintegrasikan solusi untuk energi terbarukan kayak gimana, Mas? Nah, itu yang tadi yang sempat aku bilang tadi. Memang di Yogyakarta mungkin secara secara konsep memang bukan ke arah energi transition gitu. Misalnya di SDGs kan ada itu. Climate change dan energi transition dan lain-lain. Kalau kita lebih ke partnership, terus sosial dan lain-lain gitu. Lebih ke ranah-ranah sana, pemberantasan kemiskinan gitu. Kalau ranah energi mungkin di Yogyakarta nggak ke sana gitu. Cuman kembali lagi, itu mungkin jadi peran kita di masa depan gitu. Tidak membebankan, tidak terus bergantung sama pemerintah yang ya kita tahu lah pemerintah kayak gimana gitu. Terus sekarang kita harus berharap untuk pemerintah mengimplementasikan sesuatu yang inovasi baru, teknologi tinggi, kayaknya terlalu berharap di kita gitu. Mungkin itu hal realistis yang bisa kita telan sekarang. Tapi apakah itu men-stop kita buat berinovasi? Justru enggak. Kita justru harus cari cara lah gimana caranya kita beat the system untuk ya udah kita yang maju ke depan gitu. Kalian orang-orang tua di pemerintahan mending minggir aja gitu. Urusin aja investasi IKN yang nggak kelar-kelar gitu. Omnibus Law dan lain-lain gitu. Ya udahlah, kalian kesana aja, kita ngurusin yang ini gitu. Kita ngurusin yang baru-baru gitu sih. Tapi kalau langkah inovasi yang sedang digarap gitu tuh apa aja sih Mas? Untuk mengurangi ya permasalahan sampah tadi yang membeludak, terus juga kebutuhan energi yang ternyata kalau kita boleh bilang nih, energi terbarukan itu tuh nggak bisa mengcover kebutuhan kita kayak gitu ya Mas ya. Terus langkah inovasinya yang sekarang lagi dikerjakan tuh apa sih Mas? Langkah inovasinya, kalau di Indonesia sendiri itu kita tuh masih trial, yang aku lihat ya, masih trial error di tata kelolanya, aturannya, polisinya gitu. Karena tahun lalu aja semisal ada ada peraturan untuk PLTS atap, kalau kamu tahu. Jadi setiap rumah atau daerah-daerah industri
itu mereka diperbolehkan untuk memasang PLTS yang nyambung ke listrik PLN Oke. gitu. Jadi misalnya siang dia pakai PLTS, malamnya pakai listrik PLN gitu. Dan itu bisa 100% dari PLTS dan 100% dari PLN gitu. Di peraturannya kayak gitu. Itu tahun lalu atau 2 tahun lalu itu sempat rame. Oke. Nah, ternyata implementasinya nggak gitu. Ternyata dipersulit di banyak wilayah gitu. Soalnya maksudnya aku waktu itu tertarik banget sama hal itu. Gitu. Akhirnya aku coba tanya-tanya lah gitu ya sama orang-orang yang sekiranya mau mengimplementasikan hal itu gitu, orang-orang swasta. Dan ternyata untuk pengurusannya aja, untuk dokumennya aja itu bisa setengah tahun sendiri. Jadi emang kayak dipersulit lah ya Mas ya. Ternyata itu kendalanya. Emang tata kelolanya yang memang masalah juga gitu. Secara inovasi teknologi aku yakin kita udah ada, semuanya udah ada gitu. Kalau misalnya masalahnya di sini, demand-nya ada, teknologinya ada, tapi kebijakannya nggak berdukung, mau gimana? Iya sih, berat juga ya. Berat juga. Kalau misalnya kita udah masukin ya misalnya kita pakai duit sendiri gitu. Kita punya duit 20 miliar misalnya gitu. Kalau kamu ada di kantong 20 miliar misalnya gitu kan. Di kantong saya tidak muat. Gitu. Kita investasi di PLTS atap gitu. Tapi tiba-tiba orang dari PLN datang bilang ini tuh nggak boleh gitu. Gimana dong? Kita udah investasiin 20 miliar. Tiba-tiba orang udah jadi nih. Orang PLN datang, ini maksudnya apa? Nggak ada peraturannya, kalian boleh bikin PLTS atap, gimana? Ini kocak sih. Gitu. Realitanya gitu. Jadi salah satu aspek percuma juga di sana juga. Oleh karena itu tadi kayak sinergi dari lembaga swasta, pemerintah, masyarakat itu harusnya tuh kayak satu jalan gitu ya Itu Mas dia. ya, bukan jalan sendiri-sendiri Itu tapi dia. di satu jalan yang sama kayak gitu sih harusnya. Gitu. Emang di sana masalahnya. Tapi nih balik lagi ngomongin tentang sampah ya Mas ya. Iya. Apa sih dampak sosial dari pengelolaan sampah yang tidak efektif dan juga gimana hal ini tuh bisa diatasi kayak gitu. Gimana ya? Pengelolaan sampah yang tidak efektif. Karena Sebenarnya emang dari dulu pengolahan sampah kita emang tidak efektif. Aduh, iya lagi ya. Ya maksudnya iuran sampah kita aja paling berapa? Paling mahal 20.000 per bulan kan? Iya. 50.000, 20.000 gitu per bulan. Apa yang kita ekspektasikan dengan uang 50.000 per bulan itu untuk mengolah sampah gitu kan? Ya salah satu teknisnya itu aja sih. Salah satu aspeknya itu. Terus ya pengolahan sampah sekarang itu memang yang paling murah karena kan diambil sampahnya lewat masyarakat, terus perusahaan yang ngasilin sampah terus ditimbun gitu. Murah kan, gitu. Murah dan efisien. Nggak bisa dibilang efisien karena nggak sustainable kan. Cuman itu yang udah berjalan puluhan tahun gitu. Apakah ini bisa dirubah? Mungkin bisa gitu. Apakah bisa cepat? Itu yang nggak mungkin. Iya gitu. Sih. Karena perubahan tuh kayak pelan-pelan, sedikit-sedikit. Karena kalau langsung besar tuh kayak hampir nggak mungkin sih. Itu dia. Dan sampah di Indonesia itu sampah kotor. Jadi buat diolah itu susah. Misalnya kita kan lagi berbicara ratusan ton, jutaan ton sampah. Gimana caranya kamu ngebersihin jutaan ton sampah misalnya dari ada plastik yang isinya gorengan, ada plastik yang isinya usus hewan misalnya, ada plastik yang isinya bakso yang nggak kalian makan di rumah gitu. Ya itu gimana cara kita misahin hal itu gitu di 1 juta ton sampah misalnya gitu. Waduh, susah kan? susah. Nah kadang itu yang orang-orang tuh nggak kepikiran dalam pengolahan sampah gitu. Kita lagi berbicara ratusan juta ton sampah di Indonesia gitu.
coba kamu sekali-sekali main ke Piungan deh. Wah, Oke. itu udah kayak apa ya? Udah kayak ngelihat lebih gede itu daripada Gunung Merapi ya kayaknya. Wow, wow. Belum pernah sih Mas kebetulan ke sana, tapi mungkin abis ini ya. Biar tahu gitu permasalahan lingkungan kita tuh kayak gimana Iya, gitu ya. di sana bisa dijadiin jalur pendakian sendiri kayaknya untuk gunung sampah itu. Emang besar banget di sana. Nah, itu yang bakal yang dari dulu kita bicarain gitu. Masyarakat yang bicarain waste manajemennya gimana, pengolahan sampah gimana, yang tadi kamu tanyain juga pengolahan sampahnya kalau tidak efisien gimana ya, hasilnya kayak gitu. Oke, tapi kalau dari pengelolaan sampahnya sendiri, masyarakat tuh bisa melakukan apa sih Mas biar bisa membantu ya setidaknya sedikit lah ya dari permasalahan yang tadi udah kita bahas gitu. Oke. Kalau sekarang itu kan udah ada bank sampah ya. Mm-mm. Nah, bank sampah ini walaupun mereka skalanya masih kecil, sampah-sampah yang mereka kelola itu bakal di-recycle Oke. gitu. Nah, mungkin dari kita sendiri boleh coba lah untuk misahin antara sampah plastik, sampah organik dan lain-lain. Itu untuk kita kasih ke startup yang sudah memulai gitu. Memang ya awal-awal memang sulit sih untuk konsisten. Soalnya kan yang biasa kita sampah tinggal dibuang gitu. Iya. Pas dibuang aja udah nggak perlu dikeluarin. Misalnya kita habis minum di botol, dipotong-potong segala macam gitu kan, kita dulu nggak perlu gitu. Nggak perlu sih. Sekarang cobalah untuk kita pisahin kalau misalnya kita habis minum soft drink atau apa gitu. Terus kita kumpulin, kita bersihin, kita kasih ke bank sampah gitu. Makanan organik itu bisa kita kumpulin terus kita kasih ke pembudidaya maggot misalnya gitu. Sekarang banyak di Jogja itu banyak banget. Di Maguwo ada. Ya, sampah-sampah organik itu diolah sama mereka untuk jadi pakan maggot. Oke. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya masyarakat bisa lakukan sekarang gitu. Kalau misalnya kalau misalnya 1-2 orang mungkin nggak akan kelihatan ya. Kalau misalnya yang podcast ini yang nonton misalnya 100 juta orang kan Bisa berdampak besar ya bisa kalau berdampak 100 besar juta banget orang gitu. kayak gitu. Itu sih yang paling bisa diimplementasikan sama masyarakat sekarang gitu. Nah, oke. Jadi yang bisa teman-teman lakukan nih yang lagi nonton nih yang bisa kita lakukan adalah memilah sampah lah ya, minimal tahu sampah mana yang bisa kita pakai kembali mungkin atau juga sampah-sampah organik, anorganik kayak gitu tuh bisa kita pilah gitu ya Mas ya, dan juga membuang sampah di tempatnya. Kalau nggak ada tempat sampah dikantongin dulu. Karena kan sampah tuh nggak berat ya Mas ya, paling dikantongin, nanti kalau udah ketemu tempat sampah dibuang kayak gitu ya Mas ya. Oke, nah terakhir nih, boleh banget Mas Damar buat kasih harapan untuk masa depan dalam penggunaan energi kita gitu, terutama yang ramah lingkungan ya Mas ya. Oke. Sebenarnya harapan aku lebih ke generasi kita sih. Maksudnya seumuran kita semua lah. Kita ini kan orang-orang yang di masa depan akan jadi pemimpin Indonesia ya. Kita bakal berkontribusi langsung sama Indonesia ke depannya, ngegantiin orang-orang tua. Ya orang-orang tua yang kolot yang bikin yang ya tadi kita omongin lah gitu kan. Nah, kita bakal menggantikan mereka gitu. Nah, jangan sampai kita melakukan hal yang sama kayak mereka gitu. Kita harus membuat inovasi yang baru gitu. Kalau dulu tuh aku tuh pernah ketemu sama Pak Bobby Effendi namanya, Pak Bob Effendi. Dia itu Chief Operating Officer Torcon Energy, itu perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir yang bakal berinvestasi di Indonesia gitu. Dia orang Indonesia pertama yang jadi yang ngebawa perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir ke Indonesia, yang sampai dia itu dibantu sama DPR lah dan sama presiden segala macam. Dia memperjuangkan hal itu gitu. Padahal dia cerita kalau sebenarnya hidup saya sekarang itu jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Saya itu dulu komisaris migas gitu. Saya
engkang kaki tiduran di rumah juga udah dapat duit gitu. Sekarang harus ngurusin perusahaan yang belum established gitu. Oke. Itu kan perusahaan Amerika ya. Dia bilang gini, generasi kalian itu tuh jangan jadi pengecut gitu. Jadi jangan jadi pengecut gitu. Sekarang saya mencontohkan gitu bahwa orang Indonesia bisa loh berinovasi setinggi mungkin gitu. Pembangkit listrik tenaga nuklir bos pengen dibangun di Indonesia coba. Dia perjuangin hal itu gitu. Jadi nggak cuma omong kosong gitu. Jangan kita jadi ya sebenarnya aku dibilang tadi aktivis berat banget, aku bilang itu berat banget. Nggak jauh lah dari kata ya? Okay. Jauh banget gitu. Pas aku ketemu dia tuh langsung wah iya juga ya. Kita nggak perlu mikirin yang kayak misalnya aku dari teknik industri. Ya udah aku fokus aja sama materiku di teknik industri, sustainability lah, production control, manufacturing dan lain-lain yang bisa berkontribusi pada transisi energi nanti gitu. Jadi fokus ke bidang kita masing-masing. Misalnya kamu gitu. Yeah. Kamu fokus di bidangmu di ilmu komunikasi yang nanti mungkin kamu bisa jadi influencer di bidang energi terbarukan misalnya gitu. Amin. Nah itu maksudnya itu yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Jangan kita terlalu idealis. Oh kita bisa mengubah Indonesia gitu. Kita kuliah paling lama berapa sih gitu? Apakah negara yang udah 70 sekian tahun merdeka, terus PNS yang udah puluhan tahun ada di sana gitu, pemangku kebijakan yang ada di sana yang udah puluhan tahun ada di ranah politik, terus ada 1-2 mahasiswa yang baru masuk kuliah pingin bilang aku pingin merubah Indonesia gitu. Sebagai mahasiswa aku akan merubah Indonesia gitu secara langsung. Gak masuk akal bos gitu. Mending kalian fokus ke bidang kalian masing-masing, ditekunin di sana dan jadi orang yang bisa idealis sampai akhir gitu. Karena mahasiswa sekarang kan misalnya aku sendiri nih, oh iya aku idealis pengen transisi energi dan bla 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 gitu. Ya pas aku lulus aku pengennya di perusahaan perminyakan. karena duitnya it's a good money gitu daripada aku memperjuangkan hal yang mungkin nggak ada masa depannya gitu. Misalnya gitu. Ya kan bisa nggak kira-kira kalian idealis sampai akhir gitu. Itu yang bakal jadi kontribusi yang gede banget untuk Indonesia nantinya gitu. It's a long game gitu. Kita jangan terpaku sama hal-hal yang pendek gitu, jangka pendek gitu. Ini permainan jangka panjang gitu. Sabar aja gitu. Menurutku sih itu. Oke, jadi yang bisa kita lakukan adalah fokus di bidang kita masing-masing dulu nih ya. Jadi siapa tahu nanti bidang kita tuh bisa kayak merubah Indonesia lebih baik lagi kayak gitu ya Mas ya. Wah, terima kasih banyak buat Mas Damar karena hari ini kesempatan kali ini tuh udah banyak banget ilmu-ilmunya. Karena jujur aja nih Nija dari tadi tuh kayak lingkungan, apa itu lingkungan gitu ya. Pas masuk sini jadi tahu. Kayak tadi ada ternyata sampah organik tuh lebih besar daripada sampah anorganiknya ya Mas ya. Dan pasti buat teman-teman juga udah paham lah ya sedikit tentang permasalahan tentang sampah yang ada di Indonesia. Dan terakhir aku Ninja dan juga Mas Damar pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.